Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes. Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah kembali bertemu dengan Pak Cecep di SDIT LH Channel. Anak-anak yang soleh dan solehah, pagi hari ini kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita semua tentang prosesi ibadah kurban. Nah, oleh karena itu sebelum kita nanti melihat di lapangan sekolah kita akan saksikan dulu kisah yang melatar belakangi sehingga disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban. Mau tahu kisahnya? Kita akan lihat tayangan yang satu ini. Nabi Ibrahim tinggal beberapa lama di Mesir. Dimanapun, Nabi Ibrahim selalu mendakwahkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bumi Mesir ternyata juga bukan tempat yang baik untuk perkembangan dakwah. Maka Allah memerintahkan untuk hijrah kembali ke Palestina. Sekian puluh tahun berkeluarga, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak, meskipun tak henti-henti beliau berdoa, memohon keturunan. Menyadari dirinya ternyata mandul dan semakin tua, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, pelayan mereka yang solehah dan setia. Dari perkawinan Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar, lahirlah Ismail. Kebahagiaan Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar ternyata membuat tidak nyaman pikiran Bunda Sarah. Teringat akan dirinya yang mandul, membuat pilu hati beliau. Nabi Ibrahim menyadari dan memahami situasi ini. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian, beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Iya. "Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami." Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumah-Mu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur. Kurang
Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Nah, bagaimana menurut kalian kisah tadi? Menarik bukan? Luar biasa tidak? Tentu itu adalah sebuah kisah yang luar biasa, yang tentu banyak sekali hikmahnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum ditutup, Pak Cecep punya 3 pertanyaan dari kisah tadi. Tolong dijawab ya. Jika tidak bisa, nanti tolong ditanyakan kepada Umi dan Abinya di rumah. Oke? Baik, yang pertama, pertanyaannya yang pertama adalah, mengapa Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Nabi Ismail rela atau mau disembelih oleh ayahnya? Yang ketiga, mengapa ibunya atau istri Nabi Ibrahim atau Siti Hajar membiarkan suaminya menyembelih anaknya, atau mengapa Siti Hajar rela putranya disembelih oleh suaminya? Nah, tolong 3 pertanyaan tadi dijawab gitu ya. Kemudian kalau tidak bisa, boleh ditanyakan ke Umi dan Abi. Nah,
Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan oleh Pak Cecep. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sebelum ditutup, Pak Cecep ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh panitia pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di SD Luqmanul Hakim, khususnya kepada guru dan karyawan, dan tentu saja kepada semua orang tua Abi yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.